Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pertama-tama saya ingin mengajak ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak sekalian untuk bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Oleh karena meskipun di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 yang mengancam seluruh tatanan kehidupan kita bersama, baik sebagai pribadi, keluarga maupun sebagai persekutuan jemaat GPM Silo, ternyata tangan Tuhan yang kuat dan lengannya yang kekar masih terus memelihara dan memberkati kehidupan kita semua. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan. Dalam siklus hidup manusia ada sebuah dimensi yang tidak dapat dipisahkan dari hidupnya, yang kita sebut sebagai dimensi sosial. Di mana dimensi sosial ini dipahami sebagai ruang atau tempat di mana manusia berjumpa, bertumbuh, berinteraksi, dan melangsungkan hidupnya sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangannya. Dan sudah tentu manusia tidak dapat menggerakkan dimensi itu sendiri, ia membutuhkan orang lain. Karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Nah, dalam proses berjalan bersama dengan manusia lain di dalam ruang sosial itu, diharapkan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik dan layak bagi semua manusia. Itu harapannya. Akan tetapi hal ini tidak gampang sebab ternyata setiap manusia yang hidup dalam ruang sosial tersebut memiliki perbedaan satu dengan yang lain yang sangat kompleks. Dan jika perbedaan itu tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi perpecahan dalam ruang sosial itu sendiri yang kemudian berdampak pada penurunan kualitas hidup manusia. Realitas seperti ini yang kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Nah, bagaimana kita mengelola ruang sosial yang penuh dengan perbedaan itu sehingga memungkinkan persekutuan hidup bersama sebagai jemaat dapat bertumbuh dengan baik? Mari kita belajar dari teks bacaan kita tadi yang ditetapkan Lembaga Pembinaan Jemaat GPM dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 dalam sorotan tema mingguan saling ketergantungan di antara sesama. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus. Dari aspek letak geografis, kota Korintus adalah kota yang sangat strategi sebab menjadi penghubung antara wilayah timur dan barat Yunani Romawi. Di samping itu, kota ini juga menjadi pusat rute dari banyak kapal yang berlayar untuk berdagang. Selain itu, kota Korintus menjadi tempat banyak pesiarah yang datang untuk melakukan pemujaan terhadap dewa-dewi Yunani Romawi. Dan sudah pasti dengan posisinya seperti itu akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di kota Korintus sendiri. Dan kemudian berdampak pula bagi pertumbuhan ekonomi jemaat di kota Korintus. Yang menariknya adalah selain jemaat di kota Korintus hidup dengan finansial yang cukup baik, jemaat di Korintus juga diberikan karunia oleh Tuhan untuk dapat membangun persekutuan jemaat di kota Korintus dengan baik sesuai dengan catatan Rasul Paulus. Namun apa yang terjadi? Ternyata dengan kondisi finansial yang baik dan karunia yang diberikan Tuhan, jemaat di kota Korintus justru mulai memisahkan diri dan membentuk kelompok-kelompok tertentu untuk melegitimasi dan mendemonstrasikan kekuatan mereka, baik dari segi status sosial, finansial, bahkan karunia yang mereka miliki. Dan akibatnya adalah kehidupan umat pada saat itu mengalami perpecahan yang luar biasa. Bukan hanya dari segi rohani, tetapi juga dalam ruang sosial umat. Untuk mencegah perpecahan ini supaya tidak terus berlanjut, maka Paulus menulis 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 dengan tujuan supaya umat menyadari sungguh bahwa mereka adalah satu tubuh yang mesti bekerja sama untuk menopang kualitas hidup bersama. Oleh sebab itu ada dua hal penting yang ingin saya bagikan bagi kita semua di saat ini. Pertama, bahwa secara person kita berbeda, tetapi secara jemaat kita satu. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan. Menarik bahwa di dalam usahanya untuk menyatukan kembali jemaat di kota Korintus, Paulus tidak memakai otoritasnya sebagai orang yang membangun jemaat itu dan memaksa mereka untuk kembali bersatu. Tidak. Tetapi Paulus mencoba menjadi guru yang belajar untuk menerima semua kemajemukan yang ada secara person atau orang per orang dalam jemaat di Korintus, dan kemudian mengajarkan jemaat di kota Korintus untuk menerima kemajemukan itu sebagai kekuatan untuk membangun jemaat. Sebab Paulus yakin sungguh
bahwa setiap orang dilahirkan dengan identitas berbeda yang melekat pada diri mereka. Dan identitas itu adalah anugerah Tuhan untuk jemaat di kota Korintus. Karena itu Paulus memakai metafora banyak anggota tetapi satu tubuh. Tegasnya dikatakan, karena sama seperti tubuh satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ayat 12. Metafora anggota pada dasarnya hendak menunjuk bahwa setiap personal atau setiap orang memiliki keberadaan dan keunikan sendiri-sendiri di dalam sebuah persekutuan jemaat. Sementara metafora tubuh merujuk pada suatu keutuhan yang utuh atau esa sebagai jemaat, yang terdiri dari individu-individu yang secara personal berbeda, tetapi kemudian terikat serta menjadi satu dengan Kristus yang adalah sang pemilik tubuh itu sendiri. Karena itu bagi Paulus, setiap anggota yang terikat pada tubuh memang berbeda satu dengan yang lain, di mana perbedaan itu bisa berupa karakter, cara pandang, status sosial, finansial, kesehatan, suku, budaya, yang disebut Paulus Yahudi, Yunani, budak atau orang merdeka sebagaimana terbaca dalam ayat 13. Namun di dalam semua perbedaan yang dimiliki tersebut, ingat bahwa anggota tubuh tidak bisa berada di luar tubuh, melainkan mesti terikat dengan tubuh. Itu berarti ketika menjadi satu di dalam tubuh, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita ada dalam sebuah keutuhan jemaat yang esa, yang dipersatukan bukan oleh status sosial yang sama, bukan oleh finansial dan cara pandang yang sama, tetapi kita dipersatukan oleh Roh Allah dan baptisan yang menyelamatkan. Tegasnya Paulus katakan, sebab dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita belajar dari bagian ini? Pertama, bahwa sebagai persekutuan jemaat GPM Silo, kita juga terdiri dari pribadi dan keluarga yang berbeda satu dengan yang lain, baik dari sisi status sosial, status ekonomi, status pendidikan, karakter, dan cara pandang yang berbeda. Namun semua perbedaan itu diikat menjadi satu oleh Kristus sebagai kesatuan jemaat GPM Silo. Dalam perspektif seperti itu, maka tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang kuat dan tidak ada yang lemah, tidak ada kelompok A dan kelompok B, tidak ada yang superior dan merasa berjasa dalam pertumbuhan jemaat dan yang lain tidak berjasa. Tidak. Yang ada hanyalah persekutuan jemaat GPM Silo yang sama-sama berkomitmen untuk membangun kehidupan jemaat GPM Silo, yang melaluinya semua orang dalam persekutuan ini menikmati kehidupan dengan lebih baik serta menjadi saksi bagi kemuliaan Allah di dunia. Yang kedua, bahwa untuk berada dalam upaya membangun kehidupan yang berkualitas, kita harus belajar untuk menerima setiap perbedaan yang kita miliki sebagai energi positif serta mengelolanya dengan baik sebagai satu kesatuan jemaat yang memberdayakan bukan menghancurkan. Hal ini penting oleh karena di banyak tempat perbedaan menjadi arena penghancuran bagi satu kelompok tertentu bahkan jemaat. Jangan malah kita terjebak di dalam keegoisan status sosial yang kemudian membuat kita hanya menjalin relasi dengan orang-orang yang berstatus sosial yang sama atau yang tinggi di jemaat dan tidak memperdulikan orang lain yang mungkin saja berstatus sosial di bawah kita. Atau kita hanya mau terlibat dalam pelayanan ketika ada orang-orang yang kita sukai dan seterusnya. Karena itu, mari kita belajar untuk menerima semua perbedaan yang ada dan belajar untuk menjadi jemaat yang esa, bukan person atau bukan per orang. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus. Hal kedua yang mau disampaikan adalah bahwa setiap anggota tubuh diberikan fungsi untuk menunjang kehidupan tubuh. Demikian juga kita diberikan anugerah yang berbeda untuk menunjang kehidupan bersama sebagai persekutuan. Selanjutnya Paulus menjelaskan bahwa setiap anggota tubuh tentulah memiliki fungsi dan peranan yang berbeda satu dengan yang lain. Namun meskipun berbeda, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menunjang kehidupan dari tubuh tempat anggota-anggota tubuh itu melekat. Karena itu, mata tidak bisa berkata pada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," atau kepala tidak bisa berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Banding ayat 21.
Sama halnya dengan kita sebagai anggota yang ada dalam persekutuan jemaat, kita juga memiliki fungsi dan peranan yang berbeda satu dengan yang lain, yang meskipun berbeda, perbedaan fungsi dan peranan itu mesti dikelola untuk memberikan dampak yang baik bagi kelangsungan kehidupan jemaat kita secara utuh. Tidak boleh ada yang mengatakan saya tidak membutuhkan engkau dalam persekutuan sebagai jemaat, atau engkau tidak penting bagi persekutuan ini, sebab kita sama-sama penting dan saling membutuhkan. Bukankah ketika Tuhan menciptakan kita, Ia memberikan kepada kita karunia yang berbeda sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik? Ada karunia untuk mengadakan mujizat, ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk melayani, ada karunia untuk memimpin dan berkata-kata dengan bahasa roh, dan seterusnya. Bandingkan ayat 28. Karena itu, marilah kita menggunakan kapasitas atau karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita sekali lagi, bukan sebagai ajang untuk melegitimasi dan mendemonstrasikan betapa berkuasanya kita lebih dari orang lain, tetapi marilah kita menggunakannya untuk menunjang kehidupan kita bersama sebagai sebuah persekutuan. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita belajar dari bagian ini? Mari kita saling menguatkan, saling menolong dengan sesama kita dalam persekutuan jemaat GPM Silo, sesuai dengan fungsi dan peranan kita masing-masing. Jangan biarkan ada yang terlupakan atau terabaikan dalam pelayanan kita di tengah persekutuan ini. Bahkan di tengah pandemik ini, marilah kita terus melakukan pelayanan diakonal bagi saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan atau karena mengalami beban-beban hidup yang berat. Kualitas kehidupan persekutuan kita justru diuji di tengah-tengah pandemik ini melalui pelayanan diakonal. Demikian pula sebagai imamat am orang percaya, kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan dengan berbagai karunia dan talenta yang kita miliki. Karena itu, sebagai orang-orang yang telah memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan melalui badan-badan pembantu pelayanan Jemaat GPM Silo periode tahun 2020-2025, hendaklah kita menggunakan berbagai talenta dan karunia sesuai yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan baik bagi peningkatan pelayanan di Jemaat GPM Silo. Jangan persoalkan apa posisi saya dalam kepengurusan itu. Yang perlu diingat adalah apapun posisi saya, itu kesempatan yang Tuhan beri bagi saya untuk memuliakannya. Selamat mengemban tugas yang baru sebagai badan pembantu pelayanan periode 2020-2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.